Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Saya dari mahasiswa PM 4 Imbon Universitas Teknokar Indonesia dengan NPM 234110131 PM. Saya dari kelas manajemen 22E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya dapat mengenai profit tree atau pohon keuntungan. Pohon profitabilitas adalah untuk memahami bagaimana berbagai faktor pendapatan dan biaya berdampak pada profitabilitas organisasi. Metode ini pada dasarnya mengajarkan pelaku bisnis untuk mengerti lebih dalam bagaimana memperbaiki dan meningkatkan revenue bisnis. Profit tree memiliki perhitungan tertentu, yaitu revenue dikurangi cost. Hal ini mirip dengan perhitungan income statement pada akuntan, namun sebenarnya berbeda. Profit tree berangkat dari sudut pandang profit yang kemudian dipecah menjadi beberapa komponen. Organisasi perlu mengetahui profit terbentuk dari beberapa banyak produk dan layanan yang dijual perusahaan dan berapa harganya. Biaya yang tergantung pada biaya tetap dan biaya variabel. Profit tree dapat digunakan ketika perusahaan ingin memetakan peluang dan hambatan apabila terjadi perubahan dan komponen penjualan maupun biaya yang dikeluarkan, sehingga diharapkan tetap dapat menghasilkan profit sesuai dengan targetnya. 4 komponen dari profit tree adalah: 1. Volume sold atau jumlah unit yang terjual. 2. Price per unit sold atau harga per unit yang terjual. 3. Cost per unit atau biaya per unit yang dikeluarkan. 4. Fixed cost atau biaya tetap. Dari komponen TSB, pelaku bisnis dapat mengetahui mengenai yang pertama, beberapa banyak item produk yang harus dijual agar profit bisa didapatkan dengan cara menghitung harga unit dikurangi cost atau unit. Yang kedua, struktur bisnis perusahaan dari informasi biaya tetap dan tidak tetap, membandingkan keduanya sehingga tahu apa yang sebaiknya dilakukan, terutama mengenai revenue growth. Kapan break even atau merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan dapat terpenuhi dengan cara perhitungan beberapa banyak unit yang harus dijual untuk menutup biaya tetap. Dengan sedikit benchmarking dan konteks situasi bisnis dapat diketahui komponen mana yang paling mudah diubah dan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan profit. Selanjutnya, profit tree dapat dikostumisasi tergantung sektor industri yang dengan memecah lebih lanjut sebagai revenue dan cost sesuai dengan sektor tersebut, atau seperti contoh PEK 5. Ada 3 alasan mengapa sebaiknya dilakukan kustomisasi profit tree. Yang pertama, lapisan pertama diturunkan menjadi hal yang lebih spesifik perihal bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan uang. Revenue dan cost dideskripsikan menjadi alur yang mempresentasikan bagaimana bisnis beroperasi. Lalu analisis lebih dalam dapat terjadi pada revenue yang spesifik dan hal-hal yang membutuhkan cost. Studi kasus 1. Langkah atau penggunaan. Langkah 1. Memilih lapis pertama yang ingin diturunkan, biasanya pada revenue atau cost atau sampai cost begitu. Lalu langkah 2, pilih model revenue yang sesuai. Langkah 3, buat struktur cost dengan daftar biaya cost yang besar. Langkah 4, turunkan lebih dalam ke komponen revenue cost yang paling
penting dan spesifik. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi profit tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.